Vegan sampai ke LGBT itu lahir karena manusia lupa bahwa mereka adalah manusia. So di video ini gue bakal bahas alasan dari lahirnya gerakan-gerakan kayak vegan, LGBT, dan kenapa lo nggak boleh terlibat dalam hal ini. Kalau lo bagian dari itu, please consider to watch this video until the end ya, buat nonton sampai habis biar lo tahu alasan apa yang gue maksud. Karena hal-hal kayak gini itu gampang banget kepengaruh sama kita. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya nggak rasional. Di video ini gue bakal kupas dikit ya tentang hukum pertama dari Law of Human Nature karya Robert Greene, dan gue bakal spill juga everything I know about it dan hal-hal yang berkaitan dengan human nature. Semua trik psikologi yang bisa lo pakai dalam itu, semua hal yang bisa lo pakai agar lo nggak kepengaruh sama nature-nya manusia, gue bongkar semuanya di video ini. So stay tune on, tonton video ini sampai habis. Nah, anyway, video ini mungkin nggak akan banyak edit ya, karena basically gue pengen ngobrol slow ya, gue pengen ngajak ngobrol santai tentang human nature dan semua yang gue tahu tentang nature-nya manusia, terutama bagian irrationality. Without further ado, let's jump into it. So, kayak yang gue bilang di awal tadi, ya, gerakan vegan and LGBT itu lahir karena manusia itu lupa bahwa mereka adalah manusia. Nah, sebelum kita masuk ke story dari mana gerakan-gerakan ini tuh lahir, ya, kita bahas sedikit dulu tentang cara kerja otak manusia. So, basically, manusia itu punya 3 jenis otak ya. Ada yang namanya reptilian brain, ada yang namanya limbic, ada yang namanya precortex atau prefrontal cortex. Nah, 3 tipe otak ini punya peran yang berbeda. Reptilian brain itu otak insting ya, yang membuat kita berjalan. Atau mungkin lo pernah dengar tentang kata muscle memory ya, bahwa kita nyetir itu bisa otomatis autopilot itu karena muscle memory is basically instinct. Insting yang berperan di situ. Dan kedua ada limbic ya, yang berperan di bagian emotion, otak emosi kita. Dan terakhir ada prefrontal cortex atau precortex. Kita sebut aja precortex ya biar lebih gampang. Ini otak logika. Nah, otak precortex ini gak ada yang ke-develop sempurna di hewan, cuma di manusia. So, otak precortex inilah yang membuat kita bisa berpikir secara logik. Nah, kalau kamu lihat reptil misalnya, ular, kadal, ya mereka nggak punya limbic, mereka nggak punya precortex. Jadi, reptil nggak punya emosi, reptil nggak punya logika. Atau kita bisa bilang reptil nggak punya otak, mereka cuma pakai insting. And that's why, mungkin salah satu hewan yang hampir nggak mungkin untuk lo pelihara itu adalah reptil. Sedangkan pada mamalia pada umumnya, ya, itu hampir semuanya punya limbic, ya, otak emosi, dan precortex yang tidak ke-develop di beberapa animal. Bedanya precortex yang sempurna dan yang enggak apa, Bang? Precortex yang tidak sempurna, itu hanya bisa membuat keputusan cepat atau bertindak sebagai act of survivability. Contoh gamblangnya adalah, dari zaman dulu, manusia itu udah berburu. Kita berburu dari pakai panah, pakai tombak, sampai ke pakai senjata hari ini. Tapi ya, dari zaman dulu sampai sekarang, gue hampir nggak pernah lihat ada domba, ada kambing yang bawa tameng, ada singa yang pakai anti peluru, nggak ada. Emang nggak pernah ada. Kenapa? Karena mereka nggak bisa berpikir seperti manusia berpikir. Nah, itu power, ya, kekuatan yang dimiliki manusia yang sangat gue sayangkan kalau kemudian manusia memilih untuk jadi kayak mamalia yang lain. Ketika manusia memilih untuk nggak menggunakan otak precortexnya dan justru lebih memilih untuk menggunakan perasaannya. Nah, sekarang clear kan kalau kita punya otak yang sempurna. Tapi kenapa gue bilang manusia itu lupa bahwa mereka manusia tadi di awal? Karena gerakan-gerakan yang kayak tadi gue bilang, kayak LGBT, vegan, itu lahir karena manusia terlalu mengeluh-elukan perasaan. Terlahir karena manusia mengeluh-elukan yang namanya emosi. So, kalau kita lihat kilas balik dikit dari sejarah LGBT, itu LGBT lahir ya tahun 1969. Itu bukan ada pertama kali tahun itu, tapi tahun itu yang merevolutionize LGBT di dunia. So, di tahun tersebut, ada sebuah bar di US, ya, yang namanya Stonewall Inn. Nah, di bar ini, banyak kaum LGBT itu nongkrong. Dan bar tersebut pada saat itu bahkan nggak dapet legalitas untuk menjual minuman kerasnya. Kenapa? Karena minuman kerasnya dijual untuk kaum LGBT yang pada saat itu ilegal di Amerika. Jadi sering bar tersebut tuh di-raid sama polisi ya, digrebek gitu. Karena memang gerakan dan perkumpulan kaum-kaum LGBT ini dilarang pada saat itu. So, di tahun tersebut ya, tahun 1969, para LGBT yang ada di bar Stonewall Inn yang udah kebiasaan digrebek, pada saat itu memilih untuk fight back. Memilih untuk nggak kabur. Ketika digerebek sama polisi, mereka milih untuk demo. Mereka milih untuk berjuang
menjadi aktivis, ya, membela hak-haknya di depan polisi yang ngegrebek. Nah, so berita itu kemudian viral, dan yang terjadi di Stonewall ini tuh tersebar di seluruh dunia. Akhirnya, gerakan-gerakan LGBT lain yang ada di belahan dunia lain itu mulai bangkit. Jadi, LGBT ini bukan dimulai dari tahun 2014-2015an ya, apalagi baru-baru ini, enggak. Itu udah ada dari 69. Perkembangannya, marak ya, itu udah di tahun 69. Sedangkan vegan dulu pas, ini menarik nih sejarah tentang vegan ya, karena dulu pas tahun 1944 negara kita masih berjuang ya kan untuk memperjuangkan kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita masih berjuang di medan perang, dan bahkan di dunia ini lagi perang, masih masa perang dunia. Nah, lucunya di masa perang dunia ya, ada orang yang datang ke tempat penyembelihan hewan di Inggris, namanya Donald Watson ya, bukan Donald Trump. Si Donald Watson ini datang ke tempat penyembelihan hewan, dan dia menganggap bahwa para pengusaha daging itu melakukan tindakan nggak baik lah terhadap hewan. Jadi hewan itu diperlakukan secara nggak baik di tempat penjagalan seperti itu. So dia merasa iba, dia merasa kasihan. Akhirnya Donald Watson ini bersama teman-teman yang mendirikan komunitas vegetarian. Dan saat itu juga dia memperkenalkan istilah vegan, di mana istilah itu dipakai untuk orang-orang yang tidak makan produk hewani dan tidak pakai barang dari produk hewani. Yang menariknya di sini adalah, itu Indonesia lagi berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Dunia lagi berjuang, lagi perang untuk menentuin siapa nih yang bakal menangin perang dunia kedua nih. Tapi ya, bisa-bisanya ada orang yang nuntut hak asasi binatang. Lucu kan? Lucu kan? Jadi, bro, manusia fight. Manusia bersimbah darah di medan perang. Dan lo nuntut hak asasi binatang. Kayak, makanya tadi gue bilang, vegan, ya, itu seperti manusia yang lupa bahwa mereka adalah manusia. Dan ketika gue bilang ini vegan ya, yang gue maksud itu pure vegan, bukan orang yang tidak makan daging karena alasan ideologi atau alasan kepercayaan. Kasarnya, contohnya kayak di Islam ya, kita makan daging, tapi ada daging kita nggak makan ular ya, kita nggak makan babi dan hewan-hewan yang haram bagi kita untuk makan. So, karena ideologi kita. Hindu, mereka nggak makan sapi. Kenapa mereka nggak makan sapi? Karena ideologi mereka nggak makan sapi. Bahkan, di luar ngomongin tentang agama, ya, Pythagoras, lo tau Pythagoras? Ahli matematika Pythagoras ini, dia nggak makan daging, bro. Ya, Pythagoras itu nggak makan daging. Bahkan, mereka punya sebuah kayak sekte ya, kayak sekte. Jadi Pythagoras tuh bersama para pengikutnya, mereka nggak makan daging dan mereka menjalani gaya hidup yang super strict, super ketat, super produktif. Jadi pada saat itu bahkan komunitasnya Pythagoras tuh dianggap sebagai cult ya, di ajaran sesat gitu. Karena memang orang-orang yang tuh dalamnya itu bertingkah aneh gitu. Kenapa? Anehnya bukan aneh-aneh ya, tapi anehnya justru mereka menjalani gaya hidup yang seakan-akan manusia itu adalah robot, kayak sebegitu ambisiusnya. Dan Pythagoras again bersama pengikutnya itu nggak makan daging. Kenapa dia nggak makan daging? Karena Pythagoras dia punya ideologi bahwa semua makhluk hidup itu punya roh. Dan what if ya, gimana kalau sapi yang lo makan itu adalah reinkarnasi dari kakek lo? Jadi kayak gitu pemahamannya Pythagoras saat itu. So that's why dia nggak makan daging. Kenapa dia nggak makan daging? Again, karena ideologinya, karena kepercayaannya, bukan karena kasihan sama hewannya. Gitu juga tadi LGBT, makanya tadi gue mention contohnya vegan sama LGBT juga sama ya. Mereka menuntut hak-hak bahwa oke, bro, gue ini jatuh cinta sama sesama jenis, kayak gimana dong? Ya kan? Akhirnya apa? Emotion itu makin menjadi-jadi. Kenapa? Karena pola pikir logiknya itu nggak dimainkan. Atau mungkin ada beberapa teman kita yang mungkin terpengaruh sama teman-teman yang lain, sehingga emosi menenggelamkan logika. Nah, buat memperjelas kayak gimana pertarungan antara emotion sama logik, gue kasih lo sebuah perumpamaan. Anggaplah kolam, ya, kolam itu otak lo. Nah, kolam itu otak, air dalam kolam itu adalah emosi. Dan perahu
tempat lo berpijak ya, itu logika. Nah, ketika lo ingin menenggelamkan emosi dengan logika, artinya lo mendenai emosi, apa yang akan lo lakuin? Lo bakal dorong perahunya ke bawah. Ketika kita dorong perahunya ke bawah, yang terjadi adalah bukan emosinya yang hilang, tapi perahu kita yang tenggelam. So, makanya manusia itu hampir nggak bisa melawan emosi. Nggak bisa. Kita lawan emosi, kita nggak bisa. Kenapa? Karena begitu makin kita lawan, makin kita dorong itu perahu ke bawah, makin tenggelam kita. Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita tahu itu emosi, oh, gua tahu nih bro, yang bikin gua suka sama sesama jenis tuh misalnya karena gua terlalu sayang, ini pure emotion gua. Yang bikin gua nggak mau makan ini karena gua kasihan sama binatangnya dan lain sebagainya tuh. Gua punya emosi seperti itu. Lu udah tahu dulu nih. Begitu lo tahu itu adalah emosi, apa yang terjadi? Begitu lo tahu yang ada di bawah lo adalah air dan lo di atas perahu, apa yang terjadi? Lo nggak bakal dorong itu perahu ke bawah. Tapi apa? Lo akan ngejaga perahu itu tetap di atas. Lo akan pakai logika lo begitu lo tahu keberadaan emosi. Tapi kebanyakan dari kita nggak tahu, nggak sadar akan eksistensi dari sebuah emosi itu. Nah, makanya tadi gue bilang kayak teman-teman kita yang mungkin masih terjerat ya dalam lingkup kayak LGBT yang kayak gitu. Ada yang mungkin nggak sadar bahwa itu adalah emotion yang harus kita sadari dulu baru kita bisa melawan itu. Dan itu yang nggak bisa ditenggelamkan, misalnya adalah kita lawan dengan kita tahu dia ada dan kita tetap berdiri di atas logika. Atau mungkin ada juga teman-teman kita yang mungkin trauma dengan wanita. Ada teman cowok yang mungkin trauma sama cewek, akhirnya memilih untuk dekat sama cowok, perasaan itu muncul karena dia ngerasa sama cowok lebih hangat, mungkin seperti itu. Ya, again itu core-nya kenapa? Karena emotion terhadap cowok itu dimulai dari emosi terhadap wanita. Emosi karena oh, cewek ini dulu pernah nolak gue, pernah mungkin ngehina harga diri gue dan sebagainya. Kenapa? Akhirnya gue jatuh cinta sama cowok. Lucu kan? Nah, makanya penting banget ya untuk kita bisa let it go. Put down emotion, ya. Emosi itu kita tenggelamkan bukan cara dengan nge-push dia ke bawah, tapi dengan sadar bahwa dia ada dan kita stay di atas perahu, di atas logika. Nah, maksudnya nggak semua orang punya perahu. Nggak semua orang punya perahu yang nggak bolong, ya. So, perahu yang bolong itu apa? Perahu yang bolong adalah logik kita yang udah terkontaminasi sama emosi. So, kenapa gue harus bahas kayak LGBT gini? Kenapa harus bahas tentang vegan? Kenapa gue harus bahas tentang emotion? Karena bro ya, kalau kita manusia, kita pakai emosi, kebanyakan pakai emosi. Awalnya kita ngerasa itu pleasant, awalnya kita ngerasa itu enak, itu kalem. Tapi pada akhirnya mengeluh-elukan emosi bisa bikin kita melanggar hukum, bahkan melanggar aturan agama. Agama sama hukum itu bisa kelanggar gara-gara kita pakai emosi. Contoh, lu punya saudara kerabat dekat yang didolimi, katakan. Akhirnya Pak, lu balas itu, lu hajar misalnya orang yang ngedolimi sahabat dekat lu. Padahal itu nggak boleh secara hukum. Secara hukum lu harus menuntut dia. Bahkan dalam Islam ya, orang yang let's say amit-amit lah, misalnya ada orang yang ngelakuin suatu kriminal, kemudian kita balas langsung ke orang itu, nggak boleh. Tapi itu kita harus tuntut dan ntar apapun hukuman yang jatuh ke orang itu tuh dijatuhin sama pengadilan. Entah misalnya dia dihukum mati dan lain sebagainya, itu pengadilan yang memutuskan, bukan orang, bukan kita ya. So, dengan kita pakai emosi, kita bisa masuk ke ranah yang udah nggak manusiawi lagi. Ya, kalau ranah nggak manusiawinya brutal, tentu itu nggak baik untuk kemanusiaan. Tapi kalau ranah nggak manusiawinya itu di level bawah manusia, I think I have nothing to say about it. So, law of irrationality ya. Sekarang kita baru masuk ke law of irrationality dalam buku Robert Greene ya, Law of Human Nature. Itu hukum pertamanya, law of irrationality. Bahwa manusia itu pada dasarnya nggak rasional, kayak gue bilang tadi. So, belajarlah untuk lo tenggelamin emosi. Ya, jangan terlalu banyak pakai emosi. Kalau bisa, setiap kali lo ngerasa lo lagi emosi, lagi marah, lagi kesel, ya, sadarin lo, oke, ini gue lagi marah. Oke, ini gue lagi benci banget sekarang. Gue lagi
bete banget sekarang. Lu sadarin itu dan lu kemudian coba pikir logik. Harusnya lu lebih bisa mikir logik begitu lu sadar, begitu lu terima kalau lagi emosi. Dan ketika kita nggak bisa terima emosi itu bakal nenggelamin kita. Nah, makanya tadi di awal gue sempat nyebutin bahwa community kayak gini tuh mungkin lupa bahwa mereka itu adalah manusia. Ya kenapa? Karena otak reptil sama otak limbik ya, sama otak emotion itu dimiliki sama hewan-hewan yang lain juga, sama mammals yang lain juga. Dan yang membuat kita manusia itu sebagai manusia adalah karena kita pakai precortex. Precortex yang sangat kompleks, yang nggak dimiliki sama hewan yang lain. So, kalau kita nggak abaikan precortex yang kompleks, the only creatures on earth yang punya precortex yang kompleks itu adalah human, ya. Kita mengabaikan privilege itu. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi, kita kehilangan sebagian dari manusia itu sendiri. So, and that's why ini agak lompat dikit ya, gue mau lompat dikit nih ke tidak rasionalan manusia itu, ke bahwa ada juga banyak mungkin dari teman-teman kita yang ngerasa kadang insecure, gue nggak bisa ini, gue nggak lebih bagus dari teman gue yang lain. Padahal lo semua punya hal yang sama, lo, gue, semua orang punya precortex yang sama, kita punya otak logik yang sama, kita bisa berstrategi, kita bisa pakai itu untuk bikin rencana, untuk bikin plan, untuk mendesain mimpi dan masa depan kita. Kita bisa berpikir jernih sekarang ya, thanks God, kita masih bisa berpikir jernih. So, kita punya privilege yang sama, and yang harus kita lakukan adalah kita take action, bukan dengan mendenai privilege itu. So, gue butuh closing. Apa yang perlu gue close? Nah, anyway, ya, dalam Law of Human Nature juga disebutin ya, ada manusia yang kemudian sadar bahwa oke, gue ini makhluk irasional, gue tuh makhluk emosi ya. Jadi kemudian mereka mengembangkan logikanya, tapi ada juga yang mungkin masih belum sadar. Nah, kebanyakan dari kita itu nggak sadar bahwa kita itu makhluk emosi, dan alhamdulillahnya kita nggak terjerumus lah sama hal-hal yang nggak kayak gitu. Tapi nggak ngubah fakta bahwa itu tuh masih makhluk emosi, dan ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. We respect one another. Makanya nih teman-teman semua, buat teman-teman yang nonton, kalau ada teman lo yang curhat, itu define dulu, definisikan dulu teman lo itu ya equal emotional atau logical. Orang yang tipe emosi, pakai emosi atau pakai logik. Nah, ketika teman lo yang curhat itu adalah tipe pakai emosi, lo banyak-banyak ngasih dia nasihat, baik-baik ngasih dia dorongan emosional. Kayak ada teman lu yang curhat kalau dia lagi ada musibah, banyak-banyak bilang kayak sabar bro ya, ini pasti, ini cuma ujian, ini pasti ada hikmahnya dan lain sebagainya. Nasihat-nasihat emosional kayak gitu itu ngaruh banget buat mereka yang emosinya dominan ya. Dan untuk orang-orang yang udah pakai logik, udah nggak bersandar di emosi lagi, lu nggak bisa ngasih nasihat kayak gini. Mereka curhat, bro, kayaknya keuangan gue lagi nggak bener nih. Ya, mereka nggak mau dengar lu bilang, oke bro, sabar. Ya, ntar juga ada jalannya. Mereka nggak mau dengar kayak gitu. Bahkan dia bilang kayak gitu, oh, apa sih bush? Ya, karena yang mau mereka dengar adalah, ada nggak peluang yang bisa gue ambil biar gue punya duit? Lo punya slot nggak buat gue masuk investasi di company lo, misalnya? Like that. So, mereka yang masih menggunakan emosi, ya, we respect them. Tapi ketika mereka berbicara dengan kita, hargai emosi mereka. Ya, hargai emosi mereka. Kenapa kita perlu menghargai emosi mereka? Karena ketika kita menghargai emosi mereka, mereka akan sadar, oh, gue tuh emosional. Dan pada akhirnya logika gitu akan bangkit tersendiri. Bangkit dengan sendirinya. Kayak gue bilang tadi, ketika lo dorong perahu ke dalam air, perahu itu tenggelam. Ya, tapi ketika lo tetap berlabuh, lo tahu itu bahwa lo ada air, lo nggak akan macem-macem, nggak akan gerak kiri gerak kanan kayak begini, karena lo nggak mau jatuh. Nah, begitu lo sadar, ya, begitu teman lo sadar gitu, oh, gue nih ternyata selama ini emosional banget, gue butuh nasihat yang konkret nih, gue butuh what to do nih. Nah, baru setelah dia menyadari itu, lo bisa ngasih dia nasihat-nasihat yang berupa cara-cara praktis. So, awalnya tetap dimulai dari motivasi dulu, dimulai dari gosok-gosok punggung dulu lah. Nah, kayak gitu.
So, dengan lo tahu law of human nature ini, harusnya lo udah bisa bedain bahwa ada dua tipe manusia di zaman sekarang ya. Ada yang tipe logik, ada yang tipe emotion. Itu pasti salah satu dari dua itu. Mereka yang udah evolve dari emotion ke logik akan dominan logik. Mereka yang belum evolve akan dominan emotion. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di situ. Selama itu nggak ngelanggar hukum dan agama menurut gua ya. Ketika kita berinteraksi dengan mereka akan lebih baik dan akan lebih wise ya untuk membangun relasi dengan dua-duanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita taruh hal yang tepat di tempat yang tepat. Kasih dorongan emosional ke mereka yang pakai emosi, kasih logik, kasih cara praktis ke mereka yang pakai logika. So, dari sini harusnya udah tahu ya bahwa betapa gilanya emosi manusia ini. Dan untuk kedepannya ya, gue mau bahas tentang ini sebenarnya. Gue mau bahas tentang cara ngontrol pikiran. Ya, jadi pikiran manusia itu sebenarnya bisa dikontrol, bukan satu orang ya. Mungkin gue mikir, oke, kita mempengaruhi satu orang itu susah, ya kan? Tapi gimana kalau gue bilang sama lo, mempengaruhi banyak orang lebih mudah daripada mempengaruhi satu orang. Dan gue akan bongkar triknya di video berikutnya. Dan semoga di video ini ada sesuatu yang lo pelajarin. And sorry juga, di video ini gue mungkin nggak akan banyak edit ya. Kalau misalnya lo lebih suka video yang tipe nggak banyak edit kayak gini, bisa komen di bawah ya. Mungkin ngerasa lebih lebih kayak ngobrol aja gitu, kayak ngobrol ketimbang yang kayak dipaparin materi. Tapi ya, gue cuma mau berbagi aja apa yang gue tahu, hopefully bermanfaat. Nah, lo punya concern gitu, mau bilang bang ternyata gue nggak suka video yang kayak gini ya, komen aja di bawah, nggak apa-apa ya. Kalau itu positif ya, of course gue pakai, gue ambil, gue improve ya. Dan kalau itu negatif, feel free lah bro untuk melampiaskan emosi lu di kolom komentar. So, kalau lu suka lu boleh like videonya, nggak suka dislike aja. Again, thank you for watching and see you in the next video. Oh, by the way, gue mau nanya ya, by the way, apa namanya? Gue mau nanya nih by the way buat bro semua ya. Gue lebih baik gue upload video nggak banyak edit kayak gini, tapi gue straight to the point to materinya and everything I know behind it, atau sesuatu yang scripted, yang edited. Lebih prefer yang mana? Yang di script, di edit, atau unscript kayak ngobrol biasa kayak gini? Lu bisa komen di bawah buat pertimbangan gue ke depannya gitu ya. Jangan lupa buat komen di bawah, and see you in the next video.